Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul dari kelas 1 PLN, program studi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pengaplikasian persamaan diferensial orde 2 homogen dan non-homogen serta solusi masalah nilai awal pada rangkaian listrik. Sebelum kita masuk pada contoh soal, kita harus mengetahui dahulu apa itu persamaan diferensial orde 2 homogen dan non-homogen. Persamaan diferensial linier orde 2 memiliki bentuk umum sebagai berikut. Px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rx y sama dengan fx, dengan px, qx, rx dan fx merupakan fungsi dengan variabel x. Apabila fx-nya sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini dikatakan homogen. Sebaliknya, jika fx tidak sama dengan 0, maka dikatakan sebagai persamaan diferensial yang tidak homogen. Contoh persamaan diferensial yang homogen: px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dx dy per dx ditambah rx y sama dengan 0. Persamaan ini dikatakan sebagai persamaan yang homogen dikarenakan nilai dari fx sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang tidak homogen yaitu px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rx y sama dengan sin x. Persamaan ini dikatakan tidak homogen dikarenakan nilai dari fx-nya tidak sama dengan 0, yaitu nilai fx-nya sin x. Contoh persamaan diferensial linier orde 2 antara lain x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah x dy per dx ditambah 1 per x y sama dengan sin x. Aplikasi persamaan diferensial dalam bidang teknik elektro. Rangkaian RLC pada gambar dapat dimodelkan ke dalam persamaan diferensial dengan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Kirchhoff 2 tentang tegangan yang berbunyi jumlah atau sigma keseluruhan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. Yang kedua, tegangan pada resistor yaitu VR adalah sebanding dengan arus yang melewatinya, yang dirumuskan dengan VR sama dengan IR atau dikenal juga dengan hukum Ohms, dengan R merupakan resistansi dari resistor. Yang ketiga, tegangan pada kapasitor adalah sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor yaitu Q, yang dirumuskan dengan PC sama dengan 1 per C dikali Q, dengan C merupakan kapasitansi dari kapasitor dengan satuan farad, sedangkan muatan atau Q dalam satuan coulomb. Yang keempat, tegangan pada induktor sebanding dengan laju perubahan arus listrik yang mengalir dalam satuan waktu, dirumuskan sebagai PL sama dengan L dI per dt, dengan L merupakan induktansi dari induktor dalam satuan Henry. Berikut merupakan gambar dari rangkaian LLC dalam loop tertutup. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2 didapatkan persamaan L dI per dt ditambah I dikali R ditambah 1 per C dikali Q sama dengan VT, di mana VT tersebut merupakan sumber dari tegangan. Oleh karena IT sama dengan dQ per dt, maka dI per dt sama dengan D per dt dikali dQ per dt sama dengan
d kuadrat Q per dt kuadrat. Sehingga persamaannya L di per dt ditambah I dikali R ditambah 1 per C dikali Q sama dengan PT menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah Q per C sama dengan VT. Baiklah, kita masuk pada contoh soal. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, dan C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad dengan sumber tegangan 12 volt yang diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 atau pada waktu saklar S ditutup. Penyelesaian. Dari hukum Kirchhoff yang kita ketahui tentang rangkaian RLC, maka didapatkan 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 12. 5000 didapatkan dari hasil 1 dibagi 2 kali pangkat. Diulangi, 5000 didapatkan dari 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 farad, atau bisa disederhanakan menjadi Q double aksen tambah 800 Q aksen tambah 210.000 Q sama dengan 600. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0, sehingga diperoleh akar-akar persamaannya, yaitu R sama dengan min 400 plus minus 300 imajiner, dan solusi homogennya yaitu QH sama dengan E pangkat min 400T buka kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T tutup kurung. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dan mengambil nilai QP sama dengan A, maka didapatkan solusi non homogen atau QP sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan QP ditambah QH sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Dengan memasukkan syarat awal yaitu Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2 sama dengan min 3,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 buka kurung 2,4 dikurang E pangkat min 400T dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T tutup kurung. Dengan pendiferensialan maka diperoleh IT yaitu Q aksen T sama dengan 2E pangkat min 400T sin 300T. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Pada rangkaian LC diketahui sumber tegangan adalah 250 volt, arus I sama dengan 0 dan muatan Q0 sama dengan 0. Tentukan solusi khususnya IT. Penyelesaian. Model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT tersebut memiliki persamaan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan E per L, lalu D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25, sehingga didapatkan solusi homogen yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut adalah
R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik dari persamaan tersebut yaitu R12 sama dengan plus minus 5 imajiner. Penyelesaian persamaan diferensial homogennya atau QT sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T. Selanjutnya solusi tak homogen atau solusi non homogen. Rx sama dengan 25. Didapatkan QPT sama dengan K0. Langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan QPT sama dengan 0 ke model persamaan diferensial. Maka didapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25. Jadi 0 tambah 25 K0 sama dengan 25, sehingga didapatkan nilai K0 sama dengan 1. Jadi penyelesaian khusus non homogennya atau QPT sama dengan 1. Solusi umum lengkap atau solusi homogen ditambah solusi non homogen. QT sama dengan 1 ditambah A cos 5T ditambah B sin 5T. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai awal, yaitu Q0 sama dengan 1 ditambah A cos 0 ditambah B sin 0 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai A sama dengan min 1. Lalu I dq per dt sama dengan min 5A sin 5T ditambah 5B cos 5T. Selanjutnya I0 sama dengan min 5A sin 0 ditambah 5B cos 0 sama dengan 0. Dari persamaan ini didapatkan nilai B sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkapnya yaitu QT sama dengan 1 dikurang cos 5T, dan didapatkan juga arus IT yaitu dq per dt sama dengan 5 sin 5T. Materi selanjutnya aplikasi transformasi Laplace pada rangkaian listrik. Transformasi Laplace merupakan transformasi dari suatu fungsi waktu atau ft dengan t-nya yaitu besar sama dengan 0 menjadi fungsi frekuensi atau fs. Transformasi dilakukan dengan operasi perkalian dan integrasi yang didefinisikan sebagai berikut. Laplace dari ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft dikali e pangkat min st dt sama dengan fs, di mana e sama dengan bilangan Euler yang nilainya 2,71828 sekian-sekian, dan s sama dengan konstanta frekuensi kompleks. Faktor perkalian e min pangkat min st membuat fungsi fs menjadi konvergen untuk batasan s tertentu, dan notasi L tersebut merupakan operator dari Laplace. Contoh soal: tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian berikut jika saklar ditutup pada saat t sama dengan 0. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, maka diperoleh sigma V sama dengan 0. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan VL ditambah VR ditambah VC dikurang VT sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai-nilai yang ada, maka didapatkan persamaan 0,1 DIT per DT ditambah 5IT ditambah 1 per 20 kali 10 pangkat min 6 integral IT dt dikurang 2 per S sama dengan 0. Jika ditransformasikan ke domain S, maka didapatkan Laplace buka kurung 0,1 DIT per dt ditambah 5IT ditambah 1 per 20 dikali 10 pangkat min 6 dikali integral IT dt dikurang 2 tutup kurung
sama dengan Laplace 0. Lalu dilanjutkan dengan menyelesaikannya menjadi 0,1 S IS ditambah 0,1 I0 ditambah 5 IS ditambah IS per 20 kali 10 pangkat min 6 S dikurang 2 per S sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi IS nya kita keluarkan sehingga didapatkan IS buka kurung 0,1 S ditambah 5 ditambah 1 per 20 kali 10 pangkat min 6 S sama dengan 2 per S dikurang 0,1 I0. Pada saat saklar baru dinyalakan, belum ada arus yang mengalir atau I0 sama dengan 0. Jadi IS sama dengan 2 per S dikali 0,1 S ditambah 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4 per S. Kita selesaikan, didapatkan 2 per 0,1 S kuadrat ditambah 5S ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Maka didapatkan nilai IS sama dengan 2 per 0,1 kita buka kurung S kuadrat ditambah 50S ditambah 5 kali 10 pangkat 5. 0,1 didapatkan dari persamaan di atas. Lalu kita selesaikan persamaan sebelumnya, itu menjadi 20 per S kuadrat ditambah 50S ditambah 5 kali 10 pangkat 5. 20 didapatkan dari persamaan sebelumnya, yaitu 2 dibagi 0,1 sehingga didapatkan nilai 20. Selanjutnya kita selesaikan persamaan menjadi 20 per S kuadrat ditambah 50S ditambah 25 kuadrat ditambah 5 kali 10 pangkat 5 dikurang 25 kuadrat. Kita lanjutkan menjadi 20 per S tambah 25 dikuadratkan ditambah 499 375. Hasil ini didapatkan dari 5 berpangkat 10 pangkat 5 dikurang dengan 25 kuadrat. Selanjutnya itu 20 per S tambah 25 dikuadratkan ditambah akar dari 499.375 dikuadratkan. Kita sederhanakan lagi menjadi 20 per S tambah 25 kuadrat ditambah akar 499.375 dikuadratkan dikali akar 499.375 per akar 499.375 sehingga didapatkan nilai IS sama dengan 20 per 706,7 dikali 706,7 per S tambah 25 dikuadratkan ditambah 706,7 dikuadratkan. Dari persamaan dan hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya, maka diperoleh IT sama dengan inverse transformasi Laplace dari IS, yaitu IT sama dengan inverse transformasi Laplace, IS sama dengan inverse transformasi Laplace 0,02283 dikali 706,7 per S tambah 25 dikuadratkan ditambah 706,7 dikuadratkan sehingga didapatkan nilai IT yaitu 0,0283 dikali E pangkat min 25T sin 706,7 T dalam satuan ampere. Listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,0283 dikali E pangkat min 25T sin 706,7 T dalam satuan ampere.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.